Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi bareng gua Satria Yudhistira. Ya, jadi di video kali ini gua bakal ngebahas beberapa hal-hal unik yang sekiranya ini bakal menjadi konten baru yang di kalangan teman-teman semuanya, karena sudah lama banget gua nggak ngupload video seperti biasa. Di sini aku bakal membahas beberapa lagu-lagu yang sekiranya menjadi misteri, yang sekiranya buat teman-teman yang sekiranya kalau ingin menambahkan mood atau menambah semangat, pastinya kalian untuk muter lagu-lagu yang unik nih guys ya. Dan ya, di sini gue bakal ngebahas beberapa lagu yang sekiranya menjadi misteri ataupun mempunyai citra-citra di belakang tersebut, mempunyai hal-hal yang mistis begitu loh. Dan ini bakal ada konten, ya seperti teman-teman yang udah tahu, ini bakal konten baru lagi, bisa dibilang kayak YouTuber angka lah gitu kayak kan ya. Oke deh guys, langsung aja di sini kita bakal masuk ke dalam pembahasannya tentang 5 lagu yang masih menjadi misteri di Indonesia. Let's go. Yang pertama, lagu Nina Bobo. Berbicara tentang lagu Nina Bobo, siapa yang tidak tahu dengar lagu ini guys ya? Pastinya teman-teman semuanya dari yang nonton video ini pastinya udah tahu lagu Nina Bobo ini. Karena yang dimana teman-teman semuanya pasti waktu kecil kalian sudah dinyanyikan oleh orang tua kalian atau ibu kalian ketika ingin tidur, ataupun ketika kalian ingin kayak rewel ataupun kalian kayak malas banget untuk tidur, kalian dinyanyikan lagu ini, tiba-tiba kalian itu ngerasakan diri kalian ngantuk banget gitu loh. Dan ya ternyata lagu ini menurut Wikipedia, lagu Nina Bobo ini merupakan sebuah lagu pengantar tidur dari Indonesia yang bercitrakan irama keroncong nih guys ya, irama keroncong. Yang dimana lagu ini dipopulerkan oleh Anneke Grönloh dan W.T. van Dort. Namanya susah kali namanya disebut nih guys ya. Kayaknya ini kayak bisa dibilang kayak banyak yang beranggapan bahwa lagu Nina Bobo ini yang viral di media sosial atau di kalangan masyarakat, lagu Nina Bobo ini mempunyai latar belakang yang sekiranya creepy ataupun misteri gitu kan. Jadi awal cerita itu yang gue dapat dari beberapa sumber, ternyata ada cerita dari konon katanya lagu Nina Bobo ini diawali dengan sebuah kisah dari sebuah keluarga, pasangan dari Mustika dan Van Rodnik. Van Rodnik ya, kalian tahu sendiri itu adalah campuran orang Indonesia dan juga orang luar Belanda pastinya guys ya. Mustika ini adalah seorang penari yang dimana pada zaman itu guys ya, yang dimana Mustika ini merupakan keturunan dari orang Jawa, Indonesia pastinya ya. Dan Van Rodnik ini merupakan keturunan dari Belanda gitu kan. Dan pada akhirnya ketika mereka sepasang suami istri ini menghasilkan anak yang bernama Helenina Mustika van Rodnik yang lahir pada tahun 1871. Dikisahkan bahwa bisa dibilang anaknya itu kayak rewel gitu guys ya. Rewel yang dimana kayak males banget tidur, seperti kita gitu, disuruh tidur siang tapi males banget gitu kan. Pada akhirnya sejak itu setelah usia Nina ini beranjak 6 tahun, Nina ini mengalami meninggal dunia cuy. Meninggal dunia yang masih belum ditahu alasan Nina ini meninggal itu karena kenapa, masih menjadi misteri gitu. Dan ini membuat ibunya ini, yaitu Mustika ini, ngerasa sangat terpukul atas kehilangan dari seorang anak Nina ini cuy. Suaminya Van Rodnik ini melihat bahwa sering memergoki kalau istrinya ini sedang menyanyikan lagu Nina Bobo ini, dikarenakan atas pernyataan dari istrinya ini kalau si arwah Nina ini masih ingin dinyanyikan gitu loh. Jadi arwahnya Nina ini masih bergentayangan ke orang tuanya ini cuy. Pada akhirnya si ibunya meninggal diikuti dengan suaminya ini cuy. Kedua ada lagu Lingser Wingi. Pastinya teman-teman udah tahu di kalangan masyarakat lagu Lingser Wingi ini ini bisa dibilang kayak lagu nomor 1 horor gitu kan. Awal ditayangkan di film Kuntilanak yang pertama kali lagu ini dinyanyikan oleh Samantha yang diperankan oleh Julie Estelle. Dan ternyata di balik itu semuanya mempunyai sejarah sendiri cuy, bukan serem atau gimana ya. Ternyata lagu Lingser Wingi ini merupakan lagu yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini lahir pada tahun sekitar 1459 Masehi dengan nama kecil, pada waktu kecilnya dinamakan Raden Said. Merupakan salah satu wakil penyebar agama Islam dengan cara menggunakan cara adat-adat budaya yang ada di masyarakat Indonesia nih guys ya, mulai kayak wayang pun, seni ukir, gamelan dan lain-lain. Dan salah satunya yaitu ini lagu Lingser Wingi ini cuy ya, diciptakan untuk penolakan bala godaan makhluk halus, untuk ya sama sepertinya doa untuk menghindarkan dari roh halus gitulah. Sebenarnya lagu Lingser Wingi ini tidak mengandung unsur-unsur horor atau gimana, ya itu hanya sekedar bicara ucapan dari orang-orang biasa. Oke, next. Yang ketiga ada lagu La Luna, Selepas Kau Pergi.
Luna merupakan band yang lahir di kota Bandung dan sempat tenar pada tahun 2000-an karena deretan lagu-lagunya yang enak didengarkan. Salah satu lagunya berjudul Selepas Kau Pergi, album ketiga yang sangat digemari anak-anak muda pada masanya sampai saat ini, yang karena relate dengan kehidupan mereka gitu kan. Karena kayak mungkin kayak selepas kau pergi, artinya percintaan gitu kan. Selepas kau pergi, ini diriku ini ngerasa kesepian gitu kan. Oke, pada lantunan melodinya sih seperti biasa seperti lagu-lagu lain yang dimana pada masa itu lagu-lagunya menceritakan ya seperti biasa cinta-cintaan segala macam. Tapi yang membuat lagu ini horor adalah adanya suara tambahan, yaitu suara backsound yang gemelan pada menit-menit 17 detik sampai 2 menit 27 detik ini guys ya. Semestinya suara gamelan ini tidak ada di melodi lagu Selepas Kau Pergi, tapi terdengar seperti kayak enggak sesuai dengan melodi apa yang dinyanyikan sama lagu Selepas Kau Pergi ini cuy. Oke. Yang keempat ada lagu Sheila on 7 Sepia. Mungkin bagi para pecinta musik di tanah air ini sudah mengenal salah satu lagu ini, Sheila on 7 dari band inilah ya, berasal dari Yogyakarta. Bahkan band ini berhasil menembus lagu terbaik di Indonesia nih guys ya. Dan sempat diputarkan di berbagai macam platform radio pada masa itu lah guys ya. Dan ada salah satu lagu yaitu berjudul Sepia ini yang dimana terbentuk dari adanya cerita yang bisa dibilang kayak misteri. Ya, misteri dari kisah lagu yang berjudul Sepia ini cuy. Jadi awal cerita itu adalah malam Eros, Aris dari Sheila on 7 ini memainkan gitarnya itu di teras rumah, dan pada akhirnya tiba-tiba ada suara telepon berdering di ruang tamunya itu, dan pada akhirnya si telepon ini dan akhirnya diangkat dong. Dan pada diangkat dia mengaku kalau telepon itu dari sosok perempuan wanita gitu, yaitu bernama Sepia. Dia ngakunya Sepia. Dan si Eros ini kaget gitu karena dia nggak mengenal kalau dia punya teman atau kerabat yang bernama Sepia gitu. Dan pada akhirnya dia menanyakan dari mana dia mendapat telepon itu. Ternyata Sepia ini mengaku kalau dia mendapatkan teleponnya si Eros ini dari teman yang ngefans dari si Sheila on 7 ini cuy. Dan pada akhirnya Sepia ini mengaku kalau dia itu menelpon dari seberang rumah dari Eros ini. Pada akhirnya si Eros ini sarankan dia akhirnya menyamperin ke telepon umum dari rumah si Eros ini cuy. Pada akhirnya ternyata tidak ada apa-apa di situ. Dan si Eros ini hanya menemukan kalau ada telepon ganggangnya itu kayak tergantung gitu, melayang gitu kan habis dipegang gitulah. Habis dipegang mungkin gimana lah, itu masih menjadi misteri. Itu dia masih ingat, katanya sih dia ngakunya masih ingat dan dia itu tidak mengada-ngada gitu kan. Dan pada akhirnya karena dia penasaran, pada pagi harinya dia mencari alamat dari Sepia ini. Eros ini menemukan alamat dari Sepia ini. Ternyata ketika sini menceritakan ke orang tua si Sepia ini, dan pada akhirnya bukannya senang atau gimana, ternyata si orang tua ini merasa sedih karena mengaku kalau Sepia ini telah meninggal sejak beberapa bulan yang lalu, dikarenakan saat ingin menonton konser dari Sheila on 7 ini cuy. Dan itu masih terus siapa yang nelpon pak? Itu yang jadi pertanyaan gitu. Dan pada akhirnya terciptanya lagu si Sheila on 7 ini cuy. Kelima ada lagu Gaby Tinggal Kenangan. Oke. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Siapa sih yang tidak tahu lagu Gaby Tinggal Kenangan ini? Yang pastinya teman-teman yang pada tahun 2007 ataupun 2008 pastinya tahu dengan lagu ini. Dan gua itu masih ingat banget ketika waktu itu gua masih TK atau SD kalau nggak salah. Gua ingat banget dimana di suatu kejadian sebuah video yang menunjukkan kecelakaan dari seorang laki-laki yang dimana itu dilindes oleh truk dan badannya itu kemana-mana si laki ini cuy. Itu backsoundnya itu lagu Tinggal Kenangan ini gitu loh. Yang dimana lagu ini ternyata sosoknya penciptanya masih belum diketahui gitu. Kalau sosok gadis yang menyanyikan lagu ini Gaby ini sudah meninggal segala macam. Lalu mitos lainnya ada yang bilang kalau pada malam hari akan didatangi dari sosok arwah si Gaby ini cuy. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Gaby karena dia baru saja kehilangan pacarnya meninggal akibat kecelakaan. Namun karena kesedihan yang terlalu mendalam membuat Gaby memutuskan untuk nyusul sang pacar dengan cara bunuh diri ini cuy ya. Tak hanya itu, misteri kematian Gaby ternyata juga muncul dalam bentuk cerpen karya seorang blogger bernama Agnes Danovar. Agnes mengaku kalau dia mendengar lagu pertama kali dari seorang temannya di Bali, yang dimana dalam cerpen itu diceritakan bahwa Gaby mempunyai pacar bernama Popo.
dan bersama-sama mendirikan sebuah band. Sayang saat manggung, Popo tidak bisa hadir karena dalam keadaan kritis di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia cuy ya. Saking sedihnya, kemudian Gaby menyanyikan lagu Tinggal Kenangan di atas panggung untuk mengenang si Popo ini. Karena banyaknya sesi yang beredar di masyarakat akhirnya membuat pakar telematika Roy Suryo turun tangan nih guys ya. Menurut Roy, video itu direkam pada tahun 2005 dan dibuat oleh seorang gadis asal Makassar bernama Abi. Abi sendiri menuturkan bahwa lagu itu diciptakan oleh rekannya yang bernama Pai saat masih di sebuah sanggar bernama Sang Dipa. Lagu itu kemudian ditampilkan di dalam acara kampus dan menyebar begitu saja dari satu telinga ke telinga lain dan akhirnya menyebar seviral itu nih guys ya. Gimana guys? Saking banyaknya cerita-cerita yang beredar di masyarakat tentang lagu-lagu ini, ternyata ada beberapa yang sekiranya mempunyai unsur yang sekiranya tidak ada mistis-mistisnya. Dan ternyata di balik itu semuanya ada juga yang kebanyakan gua ngelihatnya di sini banyaknya misteri-misterinya cuy. Dan ini benar-benar kembali ke teman-teman semuanya, persepsi teman-teman, pendapat teman-teman semuanya tentang apa yang saya bahas di beberapa lagu ini. Dan di sini aku minta maaf juga kalau sekiranya aku kalau bicaranya tentang kecepatan atau gimana pun ada kata-kata yang salah ataupun kurang jelas, gua mau minta maaf sebesar-besarnya cuy. Karena udah lama banget gua udah nggak bikin video lagi dan ya kembali lagi dengan keadaan seperti ini laginya cuy. Oke? Pokoknya gue di sini minta support dari teman-teman semuanya, bakal ada konten-konten baru untuk kedepannya lagi nih guys ya. Dan di sini gue minta maaf sekiranya kalau aku udah nggak ngupload selama berapa bulan nih guys ya. Udah kebiasaan nih guys ya. Oke, untuk kedepannya gue harus konsisten. Yuk, bisa yuk. Oke deh guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye kawan-kawan. Gua Satria Yusilan cabut undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye bye. Woo!